wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa walau dalam pembelajaran daring. Pembelajaran ini adalah kegiatan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021 di MTS Negeri 2 Tegal. Saya berharap semua siswa-siswi, khususnya untuk kelas 7, dalam keadaan sehat walafiat walau pada saat ini kondisi pada masa pandemi COVID-19. Anak-anak semuanya, baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah MTS Negeri 2 Tegal, visi dan misi MTS Negeri 2 Tegal, dan program dan kegiatan MTS Negeri 2 Tegal. Dengan tujuan apa? Agar anak-anak lebih mengetahui dan mengenal secara mendalam tentang MTS Negeri 2 Tegal. Baiklah anak-anak, marilah kita ikuti materi yang akan saya sampaikan. Sejarah MTS Negeri 2 Tegal. Itu sebelumnya bukan nama MTS Negeri 2 Tegal, tapi MTSN Slawi. Namun demikian juga MTSN Slawi pun sebelumnya bukan nama MTS Negeri Slawi. Karena apa? Karena ada masa-masa periode sebelumnya. Biar lebih jelasnya, saya akan sedikit untuk mengulas sejarah sebelum MTS Negeri Slawi. Disebut periode pra-MTS, itu sekitar tahun 1947 sampai 1950. Di mana di situ ada Al-Madrasatul Diniyah Islamiyah Asy-Syafi'iyah, itu pada tahun 1947. Slawi adalah salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam. Namun, lembaga pendidikan yang terdapat di daerah tersebut hanyalah lembaga pendidikan umum saja. Sementara tidak ada satupun lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah. Didorong oleh rasa tanggung jawab, akidah serta latar belakang perlunya didirikan lembaga pendidikan yang menekankan pada segi keagamaan di daerah Kecamatan Slawi khususnya, maka beberapa ulama dan tokoh masyarakat setempat bergerak hatinya untuk mendirikan sebuah madrasah. Kemudian pada tahun 1950 berdirilah sebuah madrasah yang berlokasi di Dukuh Mingkrik, Desa Pakembaran, Kecamatan Slawi. Madrasah tersebut kemudian diberi nama Al-Madrasatul Diniyah Islamiyah Asy-Syafi'iyah, yang merupakan cikal bakal dari berdirinya madrasah diniyah di daerah Slawi. Adapun para pendirinya adalah yang pertama, Bapak Kyai Misbah. Beliau adalah seorang ulama Slawi. Yang kedua, Haji Adnan. Beliau adalah seorang pengusaha angkutan dokar dan petani kaya di Slawi. Yang ketiga, Umar bin Muskin, seorang pengusaha susu sapi keturunan Arab. Yang keempat, Bapak Husin, seorang pengusaha kayu jati di Slawi. Dan yang kelima, Bapak Karnadi, seorang pengusaha mebeler di Slawi. Karena situasi keamanan
daerah Slawi pada waktu itu masih di bawah kekuasaan pemerintah Belanda dan Jepang, maka kegiatan proses belajar mengajar di madrasah tersebut tersendat-sendat dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Akhirnya keberadaan madrasah secara resmi hanya bertahan sampai tahun 1947. Madrasah Islamiyah pada tahun 1950, sejak masa vakumnya kegiatan Madrasah Al-Madrasatun Diniyah Islamiyah Asy-Syafi'iyah Slawi tahun 1947, para tokoh masyarakat Islam Slawi tidak berhenti melaksanakan kegiatan dakwahnya. Mereka berjuang secara tersembunyi di daerah Dukuhming Krik, Desa Pakembaran, Kecamatan Slawi. Madrasah ini diberi nama Madrasah Islamiyah Slawi dan dibangun dengan biaya gotong royong masyarakat Slawi dan sekitarnya. Adapun pemrakasa dan pendiri kembali Madrasah Islamiyah Slawi itu diketuai oleh Bapak Afandi dan Wakil Ketua Bapak Nahrawi. Sedangkan tenaga pengajarnya adalah ada beberapa yang saya sebutkan. Yang pertama, Bapak Haji Afandi Sobari, Kepala KUA Kecamatan Slawi. Bapak Sumarsono, Mantri Hewan. Bapak Haji Adnan, wira swasta. Bapak Slamet, wira swasta. Bapak Mualim, penghulu KUA Slawi. Bapak Makmur, Bapak Masyuri, anggota DPRD Kabupaten Tegal. Dan yang terakhir adalah Bapak Sohem Misbah. Beliau adalah mantan kepala KUA. Tanah wakaf dan gedung Madrasah Islamiyah kemudian menjadi cikal bakal berdirinya PGA Slawi. Periode PGA 4 tahun, itu sekitar tahun 1957 sampai 1965. Periode PGAN 4 tahun itu tanggal 7 Juni 1965 dilaksanakan pembukaan dan pendirian PGAN 4 tahun Slawi, yaitu kapan? Tanggal 1 Oktober 1965. Nah, mulai tanggal 1 Januari 1979, di mana ditegaskan bahwa PGAN 4 tahun Slawi itu berubah menjadi MTS Negeri Slawi Kabupaten Tegal. Jadi kalau kita lihat pada sejarahnya, MTSN Negeri Slawi itu tanggal 1 Januari 1979. Materi yang berikutnya adalah visi misi MTSN 2 Tegal. Visinya, terbentuknya remaja Islam yang memiliki kompetensi spiritual, sosial, intelektual, terampil, dan peduli lingkungan. Sedangkan misi MTS Negeri 2 Tegal adalah yang pertama, mengembangkan konsep keterpaduan antara iman, ilmu, dan amal yang membentuk pribadi muslim yang sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan nuansa Islami dalam semua aspek, baik di dalam maupun di luar madrasah. Menumbuhkan kesadaran kepedulian terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, membangkitkan minat belajar dan berlatih untuk mencapai prestasi. Yang keenam, mendorong siswa untuk menggali potensi diri secara optimal. 7. Menanamkan sifat akhlakul karimah secara kontinuitas.
Yang kedelapan, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, rindang, dan indah, atau bisa kita sebut dengan berseri. 9. Menciptakan lingkungan madrasah yang bebas dari sampah plastik sebagai upaya perlindungan dari pencemaran lingkungan. Adapun program kelas unggulan dan boarding school. Dalam program kelas unggulan tersebut, kita melihat atau kita mempelajari materinya, yaitu percakapan dalam bahasa Inggris. Biar anak itu sudah terbiasa dalam berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, muhadasah atau percakapan dalam bahasa Arab. Jadi bukan orang Arab saja yang bisa berbicara dalam bahasa Arab. Kita di sini warga MTS khususnya untuk anak-anak FDS itu terbiasa dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, tahfidz, yaitu hafalan juz amma atau kita lihat pada juz 30. Yang keempat, kitab Safinatun Najah. Yang kelima, praktek agama, itu meliputi doa-doa, kemudian pengurusan jenazah, sholat sunnah, pidato umum, dan pidato agama dalam bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Program yang keenam adalah kita mengikuti atau kompetensi matematika, IPA atau sains, kompetisi sains madrasah dan matematika, kemudian IPA dan IPS. Program berikutnya adalah program untuk seluruh siswa, yakni manasik haji, pengelolaan basis, praktek komputer, dan internet. Jangan lupa, kita di sini ada program boarding school. Sudah ada pada tahun 2016 sampai 2017. Tapi pada tahun ini sekarang kita memiliki santriwan dan santriwati. Adapun kegiatan yang ada di sekolah MTS Negeri 2 Tegal yaitu ekstrakurikuler, meliputi komputer, jurnalistik, pramuka, PMR, kemudian marching band, band musik, kiroah, kir, kemudian ada hadroh, ada karate, ada bola voli, bulu tangkis, kemudian bola basket, tenis meja, KSM bahasa, kemudian KSM IPA atau Sains, dan KSM Matematika. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, MTS Negeri 2 Tegal dari tahun ke tahun memperoleh prestasi yang luar biasa. Jadi tidak akan bisa diragukan lagi prestasi yang ada di MTS Negeri 2 Tegal. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan beri komennya dengan menyebut nama, kelas, dan asal SD atau MI-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.